berkomunikasi dengan saya itu kan harapannya bisa membantu menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Insan ini pengen ngejaga hubungan baik lah dengan kedua perempuan ini. Sosok yang memang bisa menjadi inspirasi atau memberikan motivasi, memberikan nasihat. Drama poligami Insanul Fahmi yang menyeret nama selebritis Inara Rusli kembali memasuki babak yang baru. Pasalnya, sang pengusaha telah mengambil langkah tegas dengan melakukan konsultasi dengan advokat Deddy DJ. Sosok yang digadang-gadang akan mendampingi Insan dalam menghadapi sengkarut konflik hukum yang ada di depan mata. Dan ketika dihubungi, Deddy DJ sendiri menceritakan beberapa pokok pembahasan yang ia bicarakan dengan Insanul Fahmi dalam sesi konsultasi hukum tersebut. Termasuk tentang rencana yang akan ditempuh oleh Insan ke depannya. Lantas, seperti apakah penjelasan advokat Deddy DJ tentang langkah hukum yang direncanakan Insan kala berkonsultasi dengannya? Aku sih sebetulnya belum mau bicara ke arah situ ya. Karena kemarin memang kita plannya kan ada pembicaraan di internal kita, ternyata sampai per malam ini, jadi kita belum bisa bicara dalam kapasitas saya sebagai lawyernya Insan ya, gitu. Tadinya kan Insan kan menunjuk saya sama Bang Tommy itu, tetapi karena masih ada sedikit di internalnya belum clear, jadi mungkin saya belum bisa bicara dalam kapasitas sebagai itu. Kan kita sudah tahu nih bahwa memang Inara sendiri membuat laporan terhadap Insanul Fahmi. Kemudian juga Mawa membuat laporan juga terhadap Insanul Fahmi dan Inara gitu loh. Nah, dari Insanul sendiri kalau kita lihat, dia tipe orang yang juga pengen menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik kan. Baik itu terhadap Mawa ataupun terhadap Inara, karena mereka berdua ini kan sudah merasa bahwa dua perempuan ini kan merasa dirinya kan terzolimi oleh Insanul Fahmi gitu loh. Inara pun kan menunjuk kuasa hukum, kemudian Mawa pun kan setahu saya kan dia juga masing-masing menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan Insanul Fahmi gitu. Nah, harapan dari Insanul Fahmi ya Insan bisa menyelesaikan secara restoratif justice terhadap laporannya Mawa, begitupun terhadap laporannya Inara. Insanul ini kan dia tidak mau membuat masalah dengan kedua perempuan ini, baik dengan Mawa maupun dengan Inara gitu loh. Jadi dia harapannya kemarin tuh berkomunikasi dengan saya itu kan harapannya bisa membantu menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Itu aja sih. Jadi sejauh ini proses itu lagi dicoba dilakukan gitu loh. Dalam kesempatan yang sama, advokat yang ramai dikenal sebagai mantan kuasa hukum Musdalifah itu tidak hanya berbagi cerita terkait langkah hukum, tetapi juga soal harapan yang kini dipendam oleh Insan. Khususnya, terkait masa depan pernikahannya dengan Mawa maupun dengan Inara Rusli. Mengingat selama proses hukum berjalan, keduanya sama-sama berstatus sebagai istri Insan. Walau Inara memang sedikit berbeda, lantaran berstatus sebagai istri siri. Lantas, seperti apakah penjelasan Deddy DJ soal rencana Insan ke depannya? Benarkah dalam relung hati terdalamnya, Insan masih berharap untuk hidup berpoligami bersama Mawa dan Inara? Kalau saya lihat kemarin, dia berusaha untuk mempertahankan kedua-duanya. Pokoknya Insan ini pengen ngejaga hubungan baik lah dengan kedua perempuan ini gitu loh. Dia tidak mau ada permusuhan lah gitu. Karena apa? Yang pertama, apapun bentuknya, Mawa itu adalah ibu dari anaknya. Begitupun dengan Inara. Inara juga kan adalah istri sirinya. Jadi dia berusaha untuk
mencoba untuk tidak masuk lebih jauh ke dalam persoalan yang lagi dihadapi seperti sekarang ini. Dia pengen dan berharap siapapun yang bisa membantu beliau ya untuk kembali berhubungan baik dengan Mawa ataupun dengan Inara, itu yang beliau harapkan saat ini gitu loh. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Memang keinginan untuk bercerai sudah ada dan memang sudah, insya Allah sudah mantap. Tapi memang kalau memasukkan berkas atau apapun itu sampai saat ini belum, karena kami pun masih berproses di penyelidikan di Polda. Jadi kami berkonsentrasi dulu untuk terhadap laporan kita di Polda. Sementara sih baru itu ya. Ya itu sah-sah saja hak hukum Mawa. Apakah nanti prosesnya terbukti atau tidak, kan itu kita kembalikan kepada institusi kepolisian dalam hal ini untuk melakukan proses penyelidikan ataupun penyidikan. Kalau Insan sendiri kan sudah pasrah kepada Allah apapun bentuknya, ya beliau juga kan merasa bahwa dia sebagai imam, sebagai kepala keluarga juga tidak sesempurna apa yang dibayangkan lah. Dia juga punya salah dan punya kekurangan gitu. Tapi terlepas apapun itu, dia semuanya dia kembalikan kepada mereka lah gitu. Namun sebelum itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan gitu loh. Jika memang hubungan itu tidak bisa dilanjutkan ke arah yang lebih baik, ya mungkin kalau saya lihat kemarin dari Insanul, ya dia tawakal lah gitu. Dia kembalikan semuanya kepada yang mengatur gitu loh. Di sisi lain, prahara rumah tangga Insanul Fahmi dan kedua istrinya belum lama ini kembali berhasil menyita perhatian. Pasalnya, di dunia maya telah beredar sebuah potret yang menampilkan Insan dan Inara sedang mengunjungi ulama muda asal Blitar, yakni Buya Yahya. Berawal dari tersebarnya potret tersebut, publik sontak dibuat bertanya-tanya tentang apa sebenarnya cerita di balik potret tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan Dedi DJ tentang pertemuan Insanul Fahmi dengan sang ulama? Dia harus ketemu orang yang tepat. Ini orang kan lagi betul-betul diuji ya oleh situasi seperti ini gitu loh. Jangan sampai dia salah pilih teman, sahabat atau siapalah ya yang bisa memberikan pencerahan kepada dia atau mungkin bisa menasehati dia gitu, bahwa ternyata memang ya hidup di dunia ini ya memang seperti ini gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja, ataupun kalaupun memang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan tinggal diperbaiki sehingga kedepannya tidak terjadi lagi persoalan-persoalan yang memang sekiranya itu yang pernah kesalahan yang dilakukan lah. Misalnya namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya gitu. Jangankan Insanul, kita juga banyak masalah-masalah yang kita alami, yang kita rasakan gitu. Manusia gak ada yang sempurna gitu. Jadi Insanul harus ketemu orang yang betul-betul figur yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan agar kedepannya jauh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi gitu. Bang, sosok yang memang bisa menjadi inspirasi atau memberikan motivasi, memberikan nasihat, ya kan? Ya namanya orang lagi kena musibah kan pasti kan tidak stabil lah emosinya gitu. Jadi dia perlu ketemu sosok yang ya menjadi panutan supaya dia tidak salah mengambil satu keputusan gitu loh. Namun yang saya tahu ya bahwa Insanul Fahmi ini berusaha untuk melakukan upaya-upaya restoratif justice atau ya menyelesaikan persoalan ini dengan secara kekeluargaan, baik itu terhadap Mbak Mawa ataupun Mbak Inara, ya kan? Karena dengan LP yang dibuat oleh mereka berdua itu secara otomatis membuat mental dan psikisnya Bang Insanul Fahmi sendiri kan tidak stabil gitu. Maka dia perlu sosok orang yang betul-betul bisa menguatkan posisinya beliau saat ini. Tersebarnya potret kebersamaan Insanul Fahmi, Inara Rusli, dan Buya Yahya
memang sempat membuat perkara ini bergulir semakin liar. Ya, didasari potret yang beredar itu, publik lantas berspekulasi. Bahkan, segelintir masyarakat sampai menduga kalau letupan api amarah Inara dalam melaporkan Insanul Fahmi ke ranah pidana hanyalah sebuah sandiwara belaka. Sedang sebenarnya, hubungan dengan Insan masih baik-baik saja. Menanggapi itu, Dedi DJ selaku advokat yang sempat dimintai pendapat oleh Insan, sontak buka suara dan memberikan bantahan tegas terhadap spekulasi yang kadung melebar kemana-mana. Lantas, seperti apa tanggapan Dedi DJ? Mungkin teh laporan Inara hanyalah laporan semu belaka? Nggak mungkin. Pasti kan dia udah menyiapkan bukti-bukti dong. Kalau saya lihat juga kan kuasa hukumnya Inara kan di beberapa media sosial saya lihat tuh dia kan memberikan banyak bukti-bukti gitu loh, seperti rayuan-rayuannya Insanul, ya kan, yang dia print out lewat mungkin komunikasi via WA gitu. Itu menjadi bukti yang diberikan kepada polisi sehingga LP-nya kan bisa terbit. Without evidence, without bukti tidak mungkin LP itu bisa terbit gitu loh, karena kepolisian kan pasti dia teliti lah gitu. Banyak kok kita buat LP ditolak gitu, banyak gitu. Saya sebagai pengacara sering juga ngalamin beberapa kali ketika memang alat buktinya tidak cukup, maka LP itu akan ditolak, tidak akan terjadi laporan polisi itu gitu, ditolak lah intinya. Jadi nggak mungkin lah kalau dikatakan LP ini LP palsu atau bohongan gitu, pasti LP ini benar. Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih. Kalau laporan itu kan nggak bisa dibuat main-main ya Mbak, gitu. Apalagi udah jadi produk laporan polisi itu kan nggak bisa dipakai main-main gitu loh. Ini kan negara kita kan negara hukum gitu. Jadi kalau menurut aku LP yang mereka buat itu pasti LP yang sebenarnya. Artinya memang itu adalah implementasi dari kekesalan seorang Inara melalui kuasa hukumnya, kemudian dia membuat laporan polisi sebagai bentuk memang merasa dirinya dizolimi atau dia harga dirinya ya merasa di inilah sama sosok Bang Insanul Fahmi gitu. Jadi saya pikir itu adalah cara dan langkah yang lebih baik yang dilakukan oleh Inara ataupun kuasa hukumnya dengan membuat laporan polisi daripada dia mengirimkan orang-orang yang tidak jelas, misalkan sebagai impact dari kekecewaannya, ya mengutus orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalkan. Jadi menurut saya, pandangan saya ini adalah langkah yang terbaik, yang tepat ketika memang Mbak Inara merasa dirinya dirugikan, kemudian dia mengambil langkah hukum membuat laporan kepolisian, itu jauh lebih bagus karena dia berarti kan taat sama hukum gitu. Sementara itu, tajamnya sorotan masyarakat terhadap perkara ini lantas membuat sosok ulama Buya Yahya ikut menyita perhatian. Dan baru-baru ini, salah satu ceramah Buya Yahya yang membahas soal poligami justru kembali muncul ke permukaan. Sontak saja, hal itu dikait-kaitkan dengan apa yang saat ini terjadi antara Insanul Fahmi, Wardati Namawa, dan Inara Rusli. Lantas, seperti apa isi ceramah Buya Yahya yang kembali ramai dibicarakan itu? Saya baru mengetahui 2 bulan yang lalu ternyata suami saya menikah siri, Buya. Selama 5 tahun ini dengan diam-diam dan berbohong pada saya. Mohon sarannya, Buya, karena saya bimbang apa mempertahankan rumah tangga atau berpisah. Rumah tangga saya sudah 20 tahun lamanya. Kalau berpisah, saya ingat anak-anak, takutnya mereka shock dengan keadaan ini. Terima kasih, Buya. Yang harus difahami oleh Anda sendiri, suami Anda adalah suami. Kalau Anda sampaikan bahwasanya dia berbohong, kalaupun tidak berbohong, apakah Anda juga merestuinya? Ini kan, jadi apakah kalau saya tidak bohong Anda merestuinya?
Yang jelas adalah wajar kecemburuan Anda, rasa cinta Anda kepada suami. Di saat suami menikah lagi, maka Anda ada kegelisahan. Adapun apa yang Anda sampaikan, bahwasanya dia telah mulai dengan perselingkuhan dan sebagainya, itu artinya suami Anda harus ditolong. Kalau melakukan kehinaan pun pada akhirnya juga masuk wilayah halal. Mestinya dari satu sisi Anda juga berterima kasih kepada Allah tidak membiarkan suami terus dalam keharaman. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.